Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Mubarak dengan NPM 240 130 10 125. Pertama, saya akan membahas soal nomor satu dari bab 23 tentang arus kas. Karya Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Ini adalah neraca saldo yang disajikan neraca saldo kompilasi antara 2021 dan 2022. Kemudian pada soal ini kita diminta untuk menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung untuk Radika Corporations. Pertama, sebelum kita membuat arus kas, kita harus mengetahui dahulu apakah ada perubahan, yaitu seperti pertambahan atau penurunan nilai dari setiap akun pada 2000 dari 2021 ke 2022. Kita hitung yang pertama, kita analisis dulu. Kas untuk kas ini ada penambahan, ada kas bertambah, tambah sebesar 58.500 dikurangi 23.000 sama dengan 25.500. 25.500. Kemudian piutang, piutang, piutang juga bertambah, piutang juga bertambah senilai 2.250. Kemudian juga persediaan, persediaan, persediaan ini juga bertambah sebesar 2.000, sebesar 2.000. Kemudian investasi non banking, investasi ekuitas, berkurang, berkurang 3.000. Kemudian gedung, gedung berkurang 29.750, 9.750. Kemudian peralatan, peralatan ini mengalami penambahan dari 20.000 menjadi 40.000, berarti naik 20.000. Maaf, ini naik 20.000, bertambah senilai 20.000, tambah, tambah 20.000, tambah 20.000. Kemudian hak cipta, hak cipta, cipta berkurang, hak cipta berkurang sebesar 250. Kemudian bagian liability, cadangan kerugian piutang, allowance, allowance, dollars. Ini mengalami penurunan juga, penurunan sebesar 1.500, maksud saya 1.500. Kemudian akumulasi depresiasi juga berkurang, accumulated depreciation juga berkurang dari 4.500 menjadi 2.000, berarti berkurang 20.000, 2.500, 2.000. Accumulated depreciation berkurang dari
4.500 menjadi 2.000 kurang 2.500. Kemudian accumulated session building 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 ini bertambah, ini bertambah, ini bertambah, maksudnya berkurang senilai 6.000, 6.000. Kemudian utang, utang bertambah, utang bertambah 1.000. Kemudian eh, dividen, dividen berkurang 5.000. Kemudian wesel, wesel pendek, jangka pendek, maksudnya bisa singkat aja, wesel pendek turun 1.000, mengalami penurunan besar 1.000. Kemudian wesel jangka panjang, wesel panjang ini 25.000, terjadi peningkatan 11.000. Ya, model saham biasa, model saham juga meningkat besar 5.000. Nah, selanjutnya jika sudah kita tahu mana yang bertambah, mana yang increase dan decrease, kita bisa membuat lebih mudah membuat laporan arus kasnya. Keterangan, keterangan, jumlah, jumlah. Nah, mulai dari laporan arus kas dari kegiatan operasional. Laba bersih, laba ber, laba bersih, laba bersih. Untuk laba bersih, pada soal apa ini diketahui? Pada soal ini tidak diketahui berapa laba bersihnya. Jadi kita harus menghitung sendiri dengan menggunakan di akun misalnya. Tapi eh, tanpa di akun kita juga bisa dengan cara karena laba ditahan sudah eh, diketahui, maka kita bisa mencari net income-nya. Untuk net income kan itu laba ditahan pada akhir periode, yaitu sebesar sebesar 47.50 dikurangi dengan laba ditahan pada awal periode, yaitu 15.000. Nah, untuk net income-nya sendiri adalah eh, saat ini teman, net income-nya adalah 25.750. 25.750 net income-nya. Kemudian kita sesuaikan penyesuaian, penyesuaian. Nah,
Sebetulnya kita bebas untuk menyesuaikan terlebih dahulu, tapi pada soal ini supaya lebih mudah kita bisa menyesuaikan apakah ada keuntungan dan kerugian pada aktivitas operasional PT Ketika Corporation ini. Pertama, kita baca soalnya. Pelatihan dengan harga perolehan 11 ribu dan telah diselipkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500.000. Mas saya dijual seharga 2.500. Nah, kita harus menghitung depresiasinya terlebih dahulu. Pertama, kita cari apakah ini rugi dengan 11.000 dikali dengan 3.300. Ini adalah depresiasi. Ini adalah depresiasinya. Kemudian book value adalah 11.000 tadi, 11.000, 11.000. Ini dikurang. Uh, ini 7.700. Ini adalah book value. Book value, value kita beri nama saja nomor satu. Nah, nomor satu. Nomor satu ya 7.700. Kemudian dijual seharga 2.500. Jadi kita eh, kurang kurang. Nah, berarti terjadi kerugian sebesar 5.200. Ini adalah kerugian. Kerugian 5.200. Kerugian atas penjualan jualan peralatan peralatan sebesar 5.200. 5.000 sini 5.200. Kemudian kita cari lagi apakah ada keuntungan atau kerugian lagi. Hmm, pada nomor 4, pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atau atas bangunan tersebut adalah 33 juta setelah dikurangi pajak. Nah, berarti nilai asuransinya adalah 33 juta. Maaf, 33 juta tambah dengan 4 juta sama dengan 30 juta itu untuk nilai asuransinya. Kemudian apakah ada keuntungan? Eh, Depreciation ya ini dikurang dengan depreciation, maksud saya nilai 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 gedung nilai gedung nilai gedung 2022 itu bisa kita cari dengan cara 20 nilai tercatatnya di sini pada tahun 2021 yaitu 29.750 dikurangi dengan nilai depresiasi yang tercatat senilai 6.000. Nah, terdapat 23.750 untuk nilai gedungnya. Ini bisa kita kurangkan. Ya, bisa kita kurangkan. Mungkin bersama dengan ini kurang dengan ini. Terdapat keuntungan.
untung sebesar 13.250 dari klaim keuntungan keuntungan dari eh, klaim dari asuransi atau kerusakan. Asuransi asuransi atas kerusakan gedung atas gedung. Nah, kemudian kita cari lagi. Pada nomor 5, dapat dilihat bahwa investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya. Berarti perusahaan ini mengalami keuntungan sebesar 1.500 atas penjualan investasi ekuitasnya. Yaitu keuntungan keuntungan atas penjualan ekuitas non trading sebesar, oh ini kita masukkan dulu teman-teman, senilai 13. Oh ya, sebelumnya eh, jika ada kerugian itu berarti akan menambah laba bersih. Kemudian jika ada keuntungan itu akan mengurangi laba bersih, seperti itu teman-teman. Jadi keuntungan ini akan mengurangi, berarti saldonya berkurang 13.250. Kemudian ini juga berkurang senilai keuntungan 1.500. Terus jika ya, kita baca lagi. Nah, jika tidak ada lagi kerugian untuk keuntungannya, maka kita bisa lanjutkan ke bagian depresiasi. Apakah pada tahun 2022 dalam arus kasnya itu terdapat depresiasi? Karena kas ini berbasis penyusunan arus kas ini berbasis cash basis sebenarnya teman-teman. Jadi sesuatu yang belum terrealisasi atau masih non cash non tunai itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Depreciation, depresiasi, dan kemudian depresiasi peralatan, depresiasi peralatan, si peralatan. Nah, ini kita bisa hitung dulu depresiasi peralatan itu sama, itu bisa dihitung dulu. Nah, pada tahun 2022 itu depresi peralatan itu berkurang senilai 2.500. Sedangkan eh, pada nomor 1 tadi kita ketahui bahwa ada peralatan yang dijual dan disusutkan senilai 30.000. Jadi itu kita bisa mengkurangkan teman-teman dari 3.300 dari sini, 3.300 ini itu dikurangkan dengan 2.500 dari sini. Nah, dari sini, 2.500 dari sini, hasilnya adalah 2.500, hasilnya adalah 800. Ada depresiasi beratan 800. Nah, setiap depresiasi itu pasti menambah laba, teman-teman. Harus dimasukkan bagi laba. Harus ditambahkan 800. Kemudian kita cari lagi. Jika sudah tidak ada depresiasi lagi, kita beralih ke bagian aset. Yang pertama, kita piutang terlebih dahulu. Ada pertambahan piutang. Tambahan piutang sebesar 2.500. Sebesar 2.250. Ini 2.250. Ini bisa kita catat 2.000 bertambah 2.250
Maaf, 2.250. Kemudian apakah ada lagi? Oh, kemudian persediaan bertambah, bertambah, pertambahan, pertambahan, bahan, dan persediaan. Nah, oh ya, jika bagian aset itu terjadi peningkatan, maka hal itu akan mengurangi laba. Dan ada pun jika ada penurunan, itu akan menambahkan laba. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini bertambah, maka akan berkurang lagi untuk bagian untuk persediaannya senilai 2.000. Kemudian bagian gedung, hak cipta, oh ya, amortisasi, amortisasi senilai amortisasi hak cipta, hak cipta sebesar 250 berkurang. Nah, ini maka ini menambah karena ini berkurang 50. Jika sudah tidak ada lagi pada bagian aset, maka kita akan beralih ke bagian liabilitas jangka pendek. Nah, itu ini bisa kita lihat pada cadangan kerugian piutang. Jadi terjadi penurunan dari 4.500 ke 3.000, berarti ada penurunan sebesar cadangan allowance 1.500. Cadangan penurunan cadangan penurunan cadangan kerugian piutang eh, cadangan kerugian piutang senilai 1.500, karena kemudian pada bagian bebannya adalah kebalikan dari bagian aset ini, seperti bukan sepertinya ini searah, teman-teman. Jadi jika pada bagian ya bila jangka pendek itu bertambah, maka dia akan menambah aset, maksudnya menambah kas. Jika dia berkurang, maka dia akan mengurangi laba bersih, seperti itu. Penurunan dengan kerugian, maka ini mengurangi sebesar 1.500. Kemudian ada utang bertambah 1.500, tadi ini akan ini menambah 1.000. Kita coba jumlah dulu. Sampai ada 13.250 yang akan kita kurangkan dengan 25.750. Oh, sangat 25.750 dikurang dengan 13.250. Ini adalah, oh maaf, ini jumlah. Jumlah hasilnya adalah 12.500. Di sini arus gas bersih dari kegiatan operasional. Operasional. Dan jika sudah pada bagian operasional, kita beralih ke bagian investasi. Bagian investasi. Jadi arus kas dari kegiatan investasi. Nah, untuk arus kas dari kegiatan investasi ini itu bisa berupa seperti pembelian peralatan, terus juga pembelian investasi ekuitas atau sebagainya. Nah, di sini ada dua, yaitu ada pembelian peralatan dan juga investasi ekuitas sepertinya. Kemudian kita baca dulu. Oh, kita catat dulu bagian penjualan.
Kemudian penjualan, nah, kita lihat dulu penjualan, jualan equipment. Ini penjualan equipment, maaf, equipment. Nah, untuk nilainya ini dari ini 3.000 ini dijual 3.000 kemudian ditambah dengan 1.500 dari keuntungannya. Jadi penjualan equipment, penjualan maksudnya penjualan investasi, maaf maaf ada penjualan investasi dan investasi ekuitas. Ekuitas. Nah, ini bisa kita tulis penjualan jualan investasi si. Nah, itu 3.000 sama dengan 3.000 tambah 1.500. Ini 4.500 untuk penjualan investasi. 4.500 untuk penjualan investasinya. Kemudian kita beralih ke penjualan equipment. Penjualan equipment. Peralatan, peralatan. Senilai tadi penjualannya pada nomor 1 jelas bahwa pelepasan dijual seharga 2.500. Jadi kita tulis 2.500 di sini. Oh maaf, ini menambah. Kemudian ada pembelian. Apakah ada pembelian? Oh, kita lihat pada bagian aset ini untuk peralatan ini bertambah 20.000. Berarti ada pembelian peralatan. Nah, dari 20.000 ini kita cari apakah 20 total pembelian ini dibayar dengan kas atau dengan utang atau eh, yang lainnya. Pada nomor 2 dijelaskan bahwa sebesar 5.000 dari utang jangka panjang ini dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Jadi kas yang dibayarkan untuk mendapatkan peralatan ini hanya sebesar 5.000. Besar pendapatan. Jadi pembelian peralatan, pembelian peralatan nilai eh, eh, peralatan dengan tulis dulu ya, dua, maaf, 20.000 kurang dengan 5.000. Ini ada 15.000. Ini mengurangi kas karena kas kita keluar untuk melakukan pembelian tersebut 15.000. Nah, kemudian kita juga harus mencatat klaim asuransi tersebut. Jadi, uh, klaim asuransi, uh, klaim asur, bukan klaim sih, asuransi atas kerusakan gedung. Ya, ini senilai tadi 37.000 dari 33.000 ini ditambah dengan 4.000 pajaknya. Jadi 37.000 itu secara keseluruhannya. Saya bertambah 37.000. Nah, apakah ada lagi yang bisa? Hmm, wah, mungkin itu aja. Kemudian kita tambahkan sum, tambahkan senilai 29.000. Eh, ini adalah arus kas dari kegiatan. Kita lihat ke bawah aja. Bentar.
skip. Ganti dengan eh, 9.000. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi, arus kas bersih, misalnya arus kas bersih, bersih dari kegiatan investasi. Nah, jika sudah investasi sudah, kita masuk ke pendanaan. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, apa saja arus kas yang termasuk dalam pendanaan? Ada di antaranya adalah seperti penerbitan saham, kemudian eh, pembelian utang, penerbitan saham, kemudian utang dari bank, kemudian ada juga eh, seperti pembayaran dividen seperti itu. Pokoknya sama dividen. Dividen. Nah, pada soal itu nomor 2 sebesar 5.000, nomor 3 mas saya, dividen kas yang dibayarkan adalah sebesar 5.000. Jadi dividen ini dibayar dengan kas senilai 5.000. Ya, dengan kas dengan 5.000. Jadi ini mengurangi kas 5.000 yang dibayar dengan kas 5.000. Kemudian ada wesel jangka pendek non trading. Nah, ini berkurang dari 4.000 ke 3.000. Berarti ini sudah dibayar dengan menggunakan kas karena tidak ada keterangan lain. Sebagainya, berarti ini ada berkurang karena sudah dibayar. Berarti wesel bayar, jang, wesel bayar jang, jangka pendek, maaf, maaf, ini minus 1.000 karena sudah dibayar 1.000. 1.000 kita jumlahkan sini. Uh, ini ini sama dengan ini sama dengan oh, ini sama dengan ini ditambah dengan ini dengan 6.000. Nah, ya, uh, pindah saja ke bawah. Nah, arus kas bersih dari dari kegiatan pendanaan. Nah, pendanaan, oke. Dan kita jumlah. Uh, uh, Maaf, ini salah. Sam. Untuk arus kasnya, pertambahan arus kas yaitu 35.500. Pertambahan, tambahan kas tahun 2000, tahun 2022 yaitu senilai 35.500. Nah, ini eh, mungkin bisa jadi benar karena ini sudah sama dengan oh maaf maaf. Oh, ini bertambahnya 35.500. Nah, ini bertambah 35.500. Kan 25.500. Nah,
Ini sudah sama senilai 35.500. Kemudian eh, kemudian pada arus kas awal senilai awal 2022 ya ini senilai 23.000 dan arus kas akhir total kas kas awal bukan arus kas maaf kas total total kas akhir tahun 2022 adalah senilai apa bisa teman-teman 58.500 ini double dulu ya, terapikan. Nah, ini sama dia dengan arus kas awal pada 50 2020 ini sebesar 58.500 itu. Jadi eh, mungkin ada kemungkinan benar dan kita rapikan lebih dahulu. Itu saja. Nah, karena soal pertama sudah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2 dari chapter 22 terkait dengan perubahan metode dan estimasi dalam akuntansi. Kita rujukan soal dari Jaki Group. Jaki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Pertama, Jaki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Nah, eh, pada soal ini kita diminta untuk membuat 4 jurnal dengan keterangan bahwa untuk melihat koreksi dari beban data di atas, buku masih terbuka untuk tahun 2022 dan tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum melakukan mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022, sehingga dampak pajak pada tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun sebelum-sebelumnya harus dipertimbangkan dalam bukti keempat. Jadi kita mulai untuk soal nomor satu. Nomor satu, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing 2 tahun terakhir sebagai berikut. Yakni Desember 31 tahun 2021 senilai 6.500.000 dan Desember 31 tahun 2022 senilai 5.500. Berarti Caki melakukan ini dengan cash basis sehingga ada beban dan juga ada beban yang masih harus dibayar dan komisi masih harus dibayar juga. Kemudian dampaknya current earning ini akan menjadi overstate karena beban-beban di sini belum diakui. Untuk jurnalnya adalah
Retained earning, earnings eh, pada senilai 6.500.000 dan 500 itu ya, accounting, account. Kemudian pada selling eh, commissions expense, commission expense. Maksud saya payable karena saya payable. Yang masih harus dibayar senilai 5.500.000. Nah, kemudian ada selisih 1.000 ini akan masuk ke dalam selling commissions expense. Selling saya sales sell kurang tepat teman-teman, jadi ya sales bukan selling karena sales sales commission payable ini sales commissions expense kan senilai 1 juta. 1 juta. Nah, 1 juta. S nomor 1 kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Zaki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut. Zaki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan pada tahun sebelumnya, yakni pada Desember 31 tahun 2020 terjadi understate atau kurang dalam mencantumkan eh, pencatatan persediaan senilai 26 juta, kemudian terjadi understate kembali pada Desember 2021 senilai 29 juta, kemudian pada Desember 2022 terjadi overstate sebesar 16.700.000. Nah, sebelum kita menjumlah, kita buat dulu eh, tabel untuk membantu penjenalan 2020, 2022, 2021, dan 2022 ending. Maksud saya beginning, 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 ending. Ending di tahun 2020 sebesar 26 juta. Kemudian tahun 2021 ini ending di tahun 2020 akan menjadi begini di tahun 2022, 2020, 2022, 2022, 26 juta. Kemudian di akhir tahun 2021 dapat understate juga senilai 29 juta.
Nah, berarti untuk satu senilai eh, 26 juta sama dengan salah-salah 29 juta dikurangi dengan 29 juta. Nah, jadi understand senilai 3 juta. Kemudian ini 26 juta, 6 juta, ke understand 26 juta. Ya, dan ini 29 juta menjadi awal di tahun 2022. Di tahun 2022 jadi overstart sejumlah 16.716 maaf 16.700 ribu sehingga jumlah kita kurang kita jumlah jumlah ini tambah dengan ini 45 juta juta. Nah, ini adalah COGS. Yang akan dijurnal adalah ini jurnal bagian ini jurnal ini understand 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 ini overstat stat sehingga ini akan menambah jumlah menambah return earning retain retain earning earnings kemudian ini akan menambah jumlah persediaan kembali inventory menambah inventory inventory sama. Nah, kemudian hmm, tambah ini inventory plus inventory ini inventory-nya bertambah. Nah, ini kemudian ini akan masuk geogas. Untuk jurnalnya, jurnal sama eh, cost of, of goods sold. Kemudian senilai 45 juta. C, ya 700. Kemudian return earning. Return earning bertambah. Earning ini bertambah besar 29 juta. 9 juta, kemudian inventory juga bertambah nilai 16.700, tambah senilai 16.700, ya 16.700,
16.700. Kemudian seperti ini. Nah, untuk jurnalnya adalah cost of goods sold senilai 45.700, kemudian return earning 29 juta, kemudian inventory kembali masuk bertambah 16.700. Jurnalnya. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode pensutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line method. Peralatan tersebut eh, Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta ketika dibeli 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Pemisutan telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurut ganda adalah 36 juta. Saki telah mencatat beban penjualan tahun 2022 sebesar 12 juta 800. 12.800. Berarti kita pertama kita harus menghitung, kita harus tahu berapa jumlah dari cost of equipment. Equipment tersebut dibeli seharga 100.000, 100.000, seharga 100.000. Sebentar, 100 juta, maaf ya, dibeli seharga 100 juta, terus 100 juta, 100 juta, cost of equipment. Kemudian tanpa nilai residu, berarti tidak perlu ditambahkan nilai residu. Kemudian beban pensutan pada sebelum tahun 2022 ada 36 juta. Berarti selama 20 tahun, 2 tahun tersebut beban pensutannya ada 36 juta. Kita tulis uh, depreciation, depreciation prior nanti itu saya senilai 36 juta saja. 6 juta, 6 juta. 6 juta, 36 juta, juta, enam juta, 36 juta, 6 juta. Kemudian jumlah, jumlah dengan ini tambahkan dengan ini. Nah, book value adalah 64 juta. Book value, value itu 2022. Kita, kita setting dulu 36 juta. Accounting. Wah, 36 juta. 6 juta. Kemudian, nah ini adalah dasar untuk pensutan baru. Untuk pensutan baru. Kemudian,
penyusut depreciation uh, with Strickland method method depreciation with Strickland method ini yaitu sama dengan kita tulis dulu di sini dengan 64 juta dengan 64 juta dibagi sisa tahun. Dari sini kita tahu bahwa memiliki masa manfaat 10 tahun dan kemudian dibeli tahun 2020. Berarti pada tahun 2022 itu tersisa 8 tahun. Dibagi dengan 8 dengan 8 juta per tahun. Per tahun. Kemudian kita hitung di sini pada tahun 2022 itu beban besutan telah dicatat dengan menggunakan double decline in balance sebesar 12.800. Di record record depreciation depreciation record itu sebesar 12.800 12.800. Kemudian kita jumlahkan ini dengan nah jadi overstate atau overstate maksudnya ini terlebih 4.800.000. Nah, jadi kita perlu jurnal untuk membalikkan 4.800.000 tersebut ke depreciation expense. Jurnalnya tinggal kita balik accumulated depreciation expense expense pada depreciation expense untuk nilainya sebesar 20 juta maaf untuk nilainya sebesar 4.800.000. Ini juga 4.800.000. Dan kita lanjut ke nomor 4. Nah, pada nomor 4, soalnya sebelum tahun 2022, Zaki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan berarti ini adalah perubahan metode. Mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Zaki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Zaki menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat menggunakan metode pada tahun 2022 tercatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Untuk informasi berikut menyusul. Nah, di sini di soal ada sebelum tahun 2022 itu
ada percentage of completion, dengan metode percentage of completion itu 150 juta dari yang sebelumnya melakukan cost recovery bisa 105 juta. Untuk mempermudah penghitungan, kita akan membuat years, year, year, terus kemudian percentage of completion, percentage of complete, completion, completions, kemudian kemudian kita masuk dengan cost recovery, recovery, cost recovery, recovery. Kemudian di sini ada difference, balance, kemudian ada tax, tax, kemudian di sini income effect. Year 2022. Year 2022 itu 150 juta untuk percentage of completions, 150 juta, 50 juta, maaf, terlalu banyak, 150 juta, kemudian cost recovery 105 juta. Nah, untuk difference-nya ini yaitu 150 dikurangi 105 yaitu 45 juta. Kemudian untuk pajaknya berapa? Pada soal diketahui pajaknya 40%. 40%. Untuk pajaknya 40% berarti kita kali sama dengan 40% dikali dengan 45 juta. 45 juta. Persen dikali dengan 40%. Maaf. 45 juta. 40%. 40%. Misalnya 18 juta, kemudian income efeknya sama dengan minus. Nah, bagian ini adalah yang akan kita buatkan jurnal. Untuk jurnalnya sendiri yaitu constructions in process, kemudian pada deferred tax liability, kemudian pada retained earnings, earnings berarti 45 juta terlalu banyak. Kemudian ini adalah 18 juta. Kemudian ini adalah 27 juta. Nah, ya. Nah, mungkin ini adalah hasilnya. Nomor 4.
adalah hasilnya. Karena sudah selesai, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf atas jika tidak jika ada salah kata dan juga penulisan. Kemudian juga mohon maaf jika terlalu bising. Terima kasih.